Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua terkait dengan pencampuran dan pelarutan sediaan steril. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit tentang kegiatan pencampuran sediaan steril, di mana kita mengingat bahwa tujuan terakhir dari pencampuran ini adalah menjamin mutu dan juga keamanan sediaan yang sudah kita campur. Nah, terkait dengan mutu sediaan farmasi yang kita campur, maka salah satu aspek yang penting kita untuk mengerti adalah mengenai stabilitas sediaan steril. Nah, apa itu stabilitas? Mungkin karena kalian sudah masuk di semester 5, tentu sudah tidak asing dengan kata stabilitas. Namun kita akan mengulang sedikit mengenai stabilitas. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk produk obat, karena dalam menentukan kualitas, mutu, itu tidak hanya bicara soal harga, karena seringkali orang, masyarakat pada umumnya memikirkan semakin mahal sebuah obat, tentu kualitasnya semakin baik gitu ya. Nah, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah terkait dengan stabilitas. Percuma obat itu mahal sekali gitu ya, baik itu sediaan oral maupun sediaan injeksi, namun kualitasnya sudah menurun dalam hal ini terkait dengan stabilitasnya. Nah, apa itu stabilitas obat? Stabilitas obat adalah kemampuan obat untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Tentu ketika melihat definisi ini agak rumit ya. Nah, pada intinya yang dibilang di sini adalah sifat dan karakteristik obat pada saat dibuatnya di mana? Dibuatnya di industri farmasi ya, di pabriknya. Nah, ketika obat itu pun sudah dibuat di pabrik farmasi sampai diberikan kepada pasien, itu tetap dalam keadaan stabilitas. Dalam keadaan stabil maksudnya. Nah, dalam hal ini yang perlu dicapai adalah stabilitas obat. Artinya obat itu tetap punya sifat dan karakteristik yang sama pada saat dibuat dan sampai kepada pasien, berarti sudah melalui proses penyimpanan, pengantaran, dan lain-lain. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui tentang stabilitas adalah sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Ya, artinya yang sama seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sediaan obat itu punya sifat, karakteristik yang sama pada saat dibuat. Nah, ini definisi yang harus kita mengerti mengenai stabilitas. Apa yang tidak diinginkan dari produk obat yang tidak stabil? Pertama, hilangnya zat aktif. Nah, tentu yang kita inginkan dari sebuah produk obat adalah efek farmakologi dari zat aktif sendiri. Nah, ketika zat aktif itu sudah hilang karena ketidakstabilan, tentu itu sama sekali tidak diinginkan ya. Yang kedua, naiknya konsentrasi zat aktif. Dalam hal ini, efek itu menjadi efek yang diharapkan bukan efek terapi lagi, tapi menjadi efek toksik. Nah, ini tentu juga nggak diinginkan. Bioavailabilitas berubah. Bioavailabilitas ini terkait dengan ketersediaan hayati dalam tubuh. Bisa tambah naik bioavailabilitasnya atau tambah turun ya. Hilangnya keseragaman kandungan. Menurunnya status mikrobiologis, ini terkait dengan sterilitas. Bisa saja dengan obat itu tidak stabil, maka itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri atau mikroba di sediaan tersebut. Hilangnya elegansi produk dan patient acceptability. Nah, ini juga terkait dengan ketidakstabilan obat. Tentu tidak ada yang memakai obat yang tidak stabil gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah pembentukan hasil urai yang toksik. Ya, dalam keadaan obat yang tidak stabil, kemungkinan akan terbentuk produk-produk obat, produk-produk yang sifatnya toksik, yang bukan produk obat itu sendiri. Yang terakhir adalah hilangnya kekedapan kemasan. Ya, ini efek-efek yang tidak diinginkan dari ketidakstabilan produk farmasi. Itu kita bicara soal kestabilan. Nah, apa saja faktor yang menentukan stabilitas obat? Ini beberapa hal yang menjadi concern kita pada hari ini, yaitu istilah yang harus kalian pertama dengar adalah BUD. BUD itu kepanjangan atau sering orang sebut dengan BUD. Ya, BUD adalah beyond use date, ya, beyond use date, di luar waktu penggunaannya. Terus yang kedua adalah suhu dan tempat penyimpanannya.
Yang ketiga adalah rekonstitusi dan cara pencampuran. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan dan ini pun yang akan kita bahas pada hari ini. Terutama kita akan sangat concern pada BUD, Beyond Use Date. Oke. Nah, apa itu Beyond Use Date? Ya adalah waktu atau tanggal, ya waktu itu bisa jam, ya bisa tanggal juga, di mana setelah sediaan racikan atau campuran tidak dapat digunakan lagi. Tolong digarisbawahi, tidak dapat digunakan lagi dan ditentukan dari tanggal produk ini dicampur atau diracik. Ya, jadi beyond use date itu waktu di mana setelah sediaan itu diracik, berarti kita bisa melogikakan nih bahwa yang ada BOD itu adalah semua sediaan yang dicampur atau diracik. Nah, karena kita udah belajar di pertemuan sebelumnya mengenai peracikan dan mengenai pencampuran dan pelarutan, berarti ini sangat erat kaitannya ya dengan BUD. Karena apa? Karena sediaan kita itu, sediaan yang kita pelajari, sediaan steril itu kebanyakan dia dicampur lagi dan diracik lagi sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, oleh karena itu ada batasan di mana obat yang sudah diracik ini tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini ditentukan berdasarkan tanggal produk, tanggal obat itu diracik dan dicampur. Oke. Nah, sekarang Bu, apa sih kalau kayak gitu bedanya sama expired date gitu ya? Nah, expired date itu berbeda dengan beyond use date. Berbedanya di mana? Expired itu adalah waktu di mana sediaan atau produk obat diharapkan masih memenuhi persyaratan farmakope bila produk tersebut disimpan pada kondisi penyimpanan yang sesuai dengan yang dikehendaki farmakope. Nah, berbeda kalau beyond use date itu waktu atau tanggal di mana setelah sediaan racikan atau campuran tidak dapat digunakan lagi dan ditentukan dari tanggal produk ini diracik atau dicampur. Jadi perbedaannya beda ya. Kalau ini memang produk asalnya, yang beyond use date ini adalah produk racikan dari produk asal itu tersebut, ya. Yang kedua, expired date itu adalah produk komersial yang biasa dijual dalam keadaan utuh. Lain hal dengan beyond use date, ini adalah produk racikan, artinya sudah melalui intervensi dari manusia ya, operator. Apakah itu dilarutkan, apakah itu diracik, diencerkan, nah itu berarti sudah namanya sudah ada intervensi dari orang di luar, artinya dari di luar pabrik itu sendiri, maka namanya produk racikan. Nah, expired itu biasa dinyatakan dalam bulan dan atau tahun ya. Saya rasa kalian sudah tidak asing dengan bulan atau tahun ini dari sebuah obat. Kalau beyond use date itu biasanya jam, tanggal, atau bulan. Nah, ini bisa tiga-tiganya. Terus kalau expired date itu ditentukan setelah studi ekstensif dari stabilitas produk ya. Jadi biasanya ini yang menentukan ini adalah produsennya. Kalau beyond use date itu ditentukan setelah peracikan. Nah, beda ya. Kalau expired date ini setelah dia dibuat diperkirakan misalnya 5 tahun ya expired itu. Nah, kalau beyond use date itu nggak sepanjang itu karena dia sudah melalui intervensi dan ditentukan setelah peracikan. Nah, expired itu dituliskan oleh pabrik pembuatnya, sedangkan beyond use date itu dituliskan oleh farmasis di rumah sakit. Nah, sebagai contoh, misal obat ini ya, ini ceftriaxone. Nah, ceftriaxone ini kalau kita lihat expirednya di sini ya, kelihatan nggak? Nah, di sini expirednya bulan 3 2022. Nah, ini yang keluarkan adalah pabriknya ya, pabriknya yang mengeluarkan. Berbeda nanti kalau ini dia diracik tentu nggak sepanjang ini expirednya, BUD-nya maksudnya. Nah, mengapa harus digunakan BUD? Karena dalam hal ini BUD itu adalah tanggung jawab dari farmasis ya. Dibutuhkan tanggung jawab dari farmasis dalam hal ini bahwa semua obat yang sudah dicampur itu tentu bisa mengalami yang namanya penurunan stabilitas. Obat yang dicampurkan dan kemasan aslinya telah dibuka untuk diberikan kepada pasien menyebabkan waktu paruh dari obat tersebut berkurang. Lebih kepada terkait dengan stabilitas obat itu dan juga sterilitas dari obat tersebut ya. Oleh karena itu pentingnya BUD ini untuk kita pelajari karena apa akibatnya? Akibatnya sangat panjang ya.
Dengan adanya kualitas produk yang menurun, nah ini salah satunya adalah bisa terjadi kontaminasi. Kontaminasi, kualitas hidup dan kesembuhan pasien akan menurun. Bisa memperlama setelah pasien berada di rumah sakit. Tentunya morbiditas dan mortalitas akan semakin meningkat. Jadi BUD ini bukan hal yang sepele ya, karena ketika kita tidak memperhatikan stabilitas dari sebuah sediaan, maka dalam hal ini juga kita akan memperlama pasien berada di rumah sakit ini, di samping adanya kontaminasi yang sudah saya tadi sebutkan. Nah, tahu BUD itu dari mana, Bu? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu ya. BUD itu bisa diambil dari, kita pelajari dari buku-buku terstandar. Ini buku terstandarnya dua yang saya pelajari. Yang pertama adalah Handbook on Injectable Drugs ya, biasanya orang suka bilang buku Trisel ya, pengarangnya memang Trisel. Jadi ini buku standar. Dan berikutnya adalah Drug Information Handbook for Oncology. Ini kalau obat-obat kanker. Nah, ini lebih spesifiknya, tapi kalau secara umum ada di Handbook on Injectable Drugs ya. Ini buku standar yang harus dipahami dalam pencampuran sediaan steril. Nah, informasi yang lain dari mana, Bu? Ya, contohnya ini ya tadi sediaannya. Oke, nah sediaan ini tentu ada brosurnya. Ini ada brosurnya. Ini ada brosurnya. Nah, brosur ini juga bahan belajar ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda sekalian praktek di rumah sakit, brosur dibuang-buang gitu ya. Kalau mungkin yang sudah kerja udah hafal ya tentang brosur-brosur itu. Tapi kalau yang masih praktek, masih belajar, ini bahan pembelajaran ya bagi Anda sekalian. Jangan dipandang sebelah mata nih yang kayak gini. Jangan dibuang-buang, apalagi dijadikan coret-coretan, dirobek-robek ya. Ini bahan belajar yang sangat baik. Karena apa? Karena di dalam brosur inilah menyatakan bagaimana obat itu tuh dibuat oleh pabrik itu sendiri gitu ya. Bukan berarti alurnya ya. Tapi dalam hal ini mencakup farmakologinya, indikasinya, dosisnya. Nah, dalam hal ini yang lebih spesifik adalah mengenai bagaimana pabrik itu sendiri merancang terkait dengan BUD dari obat ini gitu ya. Jadi penting sekali. Nah, contohnya bisa kalian lihat, saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Ya, ini ada cara pemakaian. Di mana di cara pemakaian ini sudah terlihat injeksi IV berapa gram, terus dilakukan berapa mili, diberikan berapa lama gitu ya. Nah, ini sangat penting ya buat teman-teman semua di sini, Anda sekalian, untuk tidak membuang yang seperti ini. Saya selama awal-awal bekerja itu saya kumpulkan. Jadi saya punya satu map itu isinya adalah brosur aja. Ya, jadi kita penting sekali untuk mempelajari brosur ini karena masing-masing pabrik itu yang perlu saya tekankan ya di sini ya. Masing-masing pabrik itu punya penentuan BUD yang berbeda-beda. Dan biasanya dicantumkan nih di brosurnya. Selalu dicantumkan di brosurnya. Nah, kalau misalnya begitu terima obat baru terus dibuang, nggak dipelajari, nah itu nggak akan pernah paham. Walaupun satu obat dia sama zat aktifnya, misalnya seperti ceftriaxone, tapi yang menyediakan ceftriaxone di Indonesia ini kan nggak cuma satu pabrik, mungkin bisa sampai 10 pabrik gitu ya. 10-10-nya tentu beda stabilitasnya. Oleh karena itu penting sekali ya membandingkan antara brosur dan buku standar. Tapi yang tetap dijadikan acuan adalah brosur ya, karena ini mengacu kepada pembuatan dari pabrik itu sendiri. Nah, contohnya nih ya, sebelum masuk ke sediaan injeksi yang merupakan sediaan steril, misalnya amoxicillin. Amoxicillin ini kan merupakan sirup, ada yang sediaan kapsul, tablet, dan sirup kering. Nah, kalau mungkin kalian waktu sudah mempelajari farmasetika ataupun teknologi sediaan cair gitu ya, ataupun sudah belajar tentang farmasetika, saya pikir kalian sudah tentu paham ya dengan yang namanya pencampuran dan penggunaan sirup kering ya dari amoxicillin sirup kering ini. Jadi ditambahkan aqua 51 ml ke dalam botol, kocok baik-baik hingga diperoleh suspensi yang baik dan homogen. Terus setelah dikocok, ditambahkan nggak boleh disimpan lebih dari 7 hari. Nah, tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah tahu namanya BUD ya. Jadi BUD-nya amoxicillin sirup kering berapa? 7 hari ya.
Ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sediaan injeksi? Dalam hal ini ceftriaxone. Ini merek ya, salah satu merek. Saya tidak sponsor oleh merek ini, tapi ini contohnya saja. Bahwa larutan yang sudah direkonstitusi secara fisika dan juga kimia stabil pada suhu selama 6 jam pada suhu ruangan atau 24 jam pada suhu 5 derajat Celcius. Tapi bagaimanapun juga disarankan untuk menggunakan larutan segera dalam waktu 2 sampai 4 menit. Nah, kita bisa lihat ya salah satu merek dagang ini ya, LP Sep, saya nggak tahu ini pabrik mana. Dia bilang 6 jam. Nah, kalau kita lihat yang tadi ini saya bacakan di sini dia punya waktu sama ya. Larutan boleh disimpan maksimum 6 jam pada suhu di bawah 25 derajat Celcius atau 24 jam pada lemari es ya. Jadi sama dia ternyata. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana juga dia berbeda satu zat aktif ya. Nah, ini cara penggunaannya ditambahkan apa lidokain 3,5. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau yang ini rekonstitusinya gimana? Beda antara intramuskular dengan intravena. Kalau intramuskular itu perlu ditambahkan ke dalam vial dengan yang 3,5 mili dari lidokain, terus dicampurkan, diberikan secara injeksi intragluteal, dan disarankan tidak lebih dari 1 gram yang diinjeksikan. Untuk intravena memenuhi pembuluh darah, 1 vial dilarutkan dengan 10 mili air dan dikocok ya. Nah, ini cara rekonstitusinya. Kalau yang di sini tadi cara rekonstitusinya sama, ceftriaxone 1 gram dilarutkan dalam 10 mili aqua biedes atau aqua pro injeksi dan selanjutnya disuntikan langsung IV selama 2 sampai 4 menit. Nah, ada tambahannya di sini sebutkan warna larutan dari jernih sampai kuning orange ya. Ini contohnya. Nah, ini daftar stabilitas antimikroba injeksi setelah rekonstitusi ya. Jadi ini khusus ke antibiotik. Saya ingin menunjukkan bagian yang contoh yang berbeda aja ya. Kalau ini sama amoxicillin ya. Contoh amoxicillin ada dari Sanbe Pharma, Papros, ampicillin ada dari Berno, Sanbe ya. Kita bisa lihat nih berbagai macam antibiotik, ampicillin, sulbactam bisa dari Kalbe, Meiji. Saya ingin tunjukkan yang mana ya? Ini perbedaan cara pemberian aja, IM sama IV. Itu berbeda volume rekonstitusinya ya. Ini 3 mili. Untuk IM, kalau IV dia 10 mili. Oke. Begitu juga ini antara 1000 mg dan 500 mg. Oh ya, saya jelaskan aja. Jadi sediaan injeksi itu dia punya biasanya 2 kekuatan sediaan. Ada kadang juga 3. Contohnya ini kita bisa lihat contohnya ampicillin. Ampicillin itu ada yang 1000, ada yang 500. Nah, 1000 sama 500 itu untuk larutan yang direkonstitusikan itu volumenya juga berbeda. Kalau dia IV dia 10 mg dia 10 mili aqua, kalau 500 dia 5 ya. Ini contoh-contohnya ya. Tadi saya mau nunjukin yang dia sama pabriknya. Ini kayak gini Cefepime sama ya. Volumenya sama. Ini juga sama ceftazidime 310. Nih, contohnya ya. Cefotaxime. Merek ini Lapixim, ini merek Risep, ini Taxegram. Nah, jadi untuk sediaan 1000 mg di sini 4 mili WFI-nya. 1000 mg ini ada yang 3 kalau IM, kalau yang IV 10. Kalau ini 1000 mg ini ada yang 4, ada yang 2. Kalau sediaannya 1000 mg dia 4. Kalau 500 mg ini 2. Ya, ini berbeda. Oke.
Nah nih, lebih jelasnya lagi ya. Ceftriaxone. Ceftriaxone ini, nih berapa pabrik ini ya? Tadi aja ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini dalam IM tadi kita sudah baca ya, ditambahkan pelarut. Ini 3,6, ini 3,5, walaupun bedanya cuma 0,1 mili. Nah ini beda. Tapi untuk kita lihat lagi nih, untuk yang 1000 mg dilarutkan dengan WFI 9,6. Ini dilarutkan dengan 10, ini 10, ini 10, ini 10 ya. Nah, terus juga terkait dengan stabilitas juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ini kalau yang produk dari Kalbe itu dia kurang dari 8 derajat Celcius 24 jam. Ini dia lebih spesifik angka-angkanya. Berapa derajat itu spesifik. Tapi kalau dia suhu kamar rata-rata sama ya, 6 jam. Kalau di dalam lemari es dia 24 jam. Nah, dari sini mungkin bertanya, Bu, kenapa kok bisa beda-beda, Bu ya, masing-masing pabrik gitu ya? Karena masing-masing pabrik itu punya zat aktif itu pembuatannya itu impor dari daerah mana gitu ya. Apakah dari India atau dari mana gitu. Nah, dan ataukah buat sendiri gitu ya. Nah, tentu mereka yang lebih tahu gitu ya. Ada perhitungan budgeting masalah itu gitu ya. Ada mungkin yang ada juga pertimbangan bobot bahan. Nah, itu banyak sekali ya dalam hal menentukan stabilitas. Makanya penting sekali untuk kita ketika mempelajari tentang pencampuran sedia steril ini adalah mempelajari juga brosurnya. Oke. Ya, ini secara umum ya, ada juga nih cefuroxim. Dia di 2 merek yang lain tidak ada keterangan ya. Hasil pengenceran dengan larutan stabil 24 jam pada suhu kamar dan pada suhu kulkas warna kuning muda itu nggak ada. Tapi di 2 produk lain nggak ada, tapi ada 1 produk yang ada. Nah, kalau ini seperti ini perbedaan kayak gini, kita lihat tetap ke buku acuan dasarnya. Oke, nah ada juga obat fosfomisin, dia bisa muncul panas pada saat melarutkan. Nah, itu kalau kita nggak tahu, kita pikir obatnya rusak, padahal enggak. Oke, ini meropenem, hal-hal penting ya yang perlu kita tahu. Ini keterangan ya, nggak kepotong ini. Hasil rekonstruksi akan berwarna jernih, tidak berwarna atau kuning pucat. Nah ini nanti kalian bisa lihat lagi ya, terkait dengan volume pelarutnya, serta perkiraan konsentrasinya, stabilitasnya berbeda-beda. Nah, terkait dengan etiketnya, di etiketnya, ini tentu harus dicantumkan. Karena ketika misalnya sediaan itu udah sampai ke tangan perawat gitu ya, dan ada kendala ketika memberikan, misalnya tiba-tiba pasien demam sehingga tidak diberikan dulu obat tersebut gitu ya. Pertanyaannya, obat itu sampai kapan? Ataupun kapan bisa digunakan gitu. Kapan bisa digunakan lagi? Nah, ini tentu harus ada penandaan dari instalasi farmasi. Ini contoh di luar negeri ya. Ini ditulis, ini sirup sih contohnya, sirup yang diberikan melalui NG tube ya, nasogastrik tube 2 kali sehari, ini 2 minggu. Tapi kita nggak bicara soal ini ya, sirup ya. Ini contohnya adalah tetes mata ya, tetes mata 5 hari. Ini di luar negeri ya. Nah, kalau misalnya label obat yang standar di buku pedoman itu harus ada pencampuran tanggal dan waktu kadaluarsanya. Nah, ini yang berlaku di rumah sakit AWS. Salah satunya adalah ada pencampuran, ada tanggal BUD-nya. Jadi kita tulis ED setelah pencampuran atau BUD, itu sama ya intinya. Tapi lebih tepatnya sebenarnya tulisannya BUD, tapi banyak yang masih belum paham ya, termasuk tenaga kesehatan lain, apa itu BUD. Jadi tulisnya tanggal expired setelah pencampuran. Nah, ini adalah tanggalnya. Serta di sini juga ada tulis jamnya ya, kapan dicampurkan. Setelah itu jamnya berapa. Nah, logikanya kalau misalnya dia stabilnya itu 24 jam tinggal ditambahin ya. Nanti di sini tulis suhu penyimpanannya 18 sampai 25 derajat 24 jam. Terus misalnya dia dicampur tanggal 7 Oktober jam 8, berarti dia akan stabil sampai 8 Oktober jam 8 ya. Seperti itu dalam hal stabilitas, karena percuma obat itu diberikan kepada pasien tetapi sudah tidak stabil. Itu sama aja kita memberikan racun kepada pasien karena obatnya itu sudah rusak gitu ya, sudah tidak stabil lagi.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan stabilitas sediaan steril. Nanti silahkan diskusi di e-kampus dan juga silahkan juga bertanya hal-hal yang penting. Namun untuk di pertemuan ini kita belum membahas yang kegiatan-kegiatan lebih spesifik ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nutrisi parenteral serta pencampuran kemoterapi. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore dan salam sehat.